Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tata pemerintahan yang baik. Pengertian tata pemerintahan yang baik atau good governance menurut Bank Dunia, World Bank adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat di mana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. Sehingga good governance dengan demikian adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata. Menurut dokumen United Nations Development Program atau UNDP, tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Jelas bahwa good governance adalah masyarakat perimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat. Memang sampai saat ini sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal, yaitu good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi, dan tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu. Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Menurut Ernald Witoilar, Ketua Dewan Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, istilah tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini, yaitu semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya dan adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadikan salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata pengaturan tersebut atau NDP. Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik sebetulnya berlaku dan semestinya diterapkan bagi kehidupan internasional, nasional, provinsi, lokal, maupun pribadi. Memasuki era reformasi sangat disadari pentingnya membangun kembali manajemen pemerintah melalui paradigma baru atau new paradigm menuju good governance dengan 3 prinsip dasar, yaitu transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan kemudian menyadari pentingnya prinsip-prinsip ini. Terdapat banyak teori dari berbagai sumber atau para ahli mengenai prinsip-prinsip good governance, dan prinsip tersebut setelah diakumulasi adalah sebagai berikut. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasarkan kewenangannya. Pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan, peraturan perundang-undangan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD, PRD maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi secara harfiah adalah jelas, obvious, dapat dilihat secara menyeluruh, able to be seen through, Collins 1986. Dengan demikian, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Wardi Jasa 2001. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melakukan brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi lokal. Kesetaraan, memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari prinsip ini adalah menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian daya tangkap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal penyusunan kebijakan ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur komplain sebagai fungsi pelayan masyarakat pemerintah daerah agar pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik. Mengumpulkan pendapat masyarakat. 6. Wawasan ke depan membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan. Tujuannya adalah menyusun visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumber daya secara lebih efektif. Yang ketujuh, akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 8. Pengawasan. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja sesuai bidangnya. Walaupun demikian, tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya
biaya, dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan atau desa. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini perlu didukung dengan mekanisme penerimaan staf yang efektif, sistem pengembangan karir dan pengembangan staf yang efektif, penilaian, promosi, dan penggajian staf yang wajar. Prinsip-prinsip di atas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintah yang baik agar penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. 10 prinsip tata pemerintahan yang baik yang menjadi pedoman untuk pemerintahan daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya bertolak, dan prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip good governance. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, maka aturan hukum senantiasa dipandang sebagai pemberi arah bagi setiap proses pembaharuan. Karena perspektif reformasi harus berjalan secara gradual, konseptual, dan konstitusional. Aplikasi dari prinsip-prinsip good governance dalam perundang-undangan Indonesia dituangkan dalam 7 asas-asas umum penyelenggaraan negara UU Pasal 3 Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilar-pilar good governance. Konsep good governance adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan 3 pilar good governance, yaitu pemerintah sebagai good public governance, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai good corporate governance. 3 pilar good governance pertama adalah pemerintah berperan dalam mengarahkan memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama atau bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan, perlu mengembangkan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksinya. Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan
berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan accountable, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua, sektor swasta, menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat. 3. Masyarakat madani, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana checks atau balance pemerintah. Negara atau pemerintah. Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Kemudian masyarakat. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Manfaat tata pemerintah yang baik. Jika prinsip tata pemerintahan yang baik telah diterapkan, maka akan terlaksana sebuah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Di antaranya adalah berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbandingan ciri-ciri pemerintahan yang baik dengan pemerintahan yang buruk, yaitu pemerintahan yang baik proaktif, ramah, dan profesional, transparansi, mengutamakan proses dan produk, proporsional dan profesional, bekerja secara sistemik, pembelajaran sepanjang hayat, menempatkan stakeholder dan shareholder di tempat utama. Pemerintahan yang buruk, lamban dan bersifat reaktif, arogan, korup, birokratisme, boros, bekerja secara naluriah, enggan berubah, kurang berorientasi pada kepentingan publik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.